Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, guru kita sahibul bait Al-Ustadz Mustafa Ismail, begitu juga hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Sirri, dan begitu juga para alim ulama, para asatidz lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung kita di malam hari ini. Setiap malam di bulan Rabiul Awal sampai berlalu bulan Rabiul Awal masuk Rabiul Tsani, tapi kita nggak pernah putus cinta kepada Nabi Muhammad. Tiap saat kita pindah dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hanya untuk bersalawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah, hadirin, dinyatakan oleh ulama, barang siapa yang duduk membacakan sirah Nabi besar Muhammad, maka kita berhusnudzan dan kita punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad hadir bersama kita. Nabi Muhammad menyaksikan kita. Dan ketahuilah, setiap rumah yang didatangi Rasulullah, maka rumah tersebut akan memantulkan cahaya yang begitu terang benderang. Mungkin cahaya tidak nampak di mata kita, tapi penghuni langit kenal betul rumah yang dibacakan salawat, rumah yang dibacakan zikrullah. Sebagaimana dinyatakan, inna ahlas sama yatara'a ila amakin ad-diyar alladhi yazkurunallaha fih kama natara'a ahlul ard ila nujum fis sama. Penghuni langit bisa mengenali itu rumah yang digunakan berzikir kepada Allah, akan memantulkan cahaya yang berkelap-kelip, hadirin, bagaikan penghuni bumi kalau melihat bintang di langit. Begitu juga penghuni langit, para malaikat Allah tahu ini rumah dibacakan sholawat, ini rumah dibacakan zikir, ini rumah dibacakan Al-Quran. Makanya dinyatakan oleh ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Nabi dinyatakan oleh ulama, kullu bait, setiap rumah kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad, la yahtaj ila suruji, tidak membutuhkan cahaya. Hadirin, memang betul jasad Nabi Muhammad telah wafat, tapi kecintaan kepada Rasulullah tidak pernah mati dari kita semuanya. Kerinduan kita kepada Rasulullah tidak pernah padam. Artinya setiap kita duduk berzikir menyebutkan nama Rasulullah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka seakan-akan Nabi hadir bersama kita, Nabi duduk bersama kita. Maka rumah yang dibacakan salawat kepada Rasulullah la yahtaj ila suruji, tidak butuh pelita, hadirin, sebab pelita iman sudah masuk ke dalamnya. Rasulullah adalah orang yang bawa berkah. Sampai Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ibu susuannya Rasulullah, merasakan bagaimana keberkahan Nabi Muhammad padahal sebelum diangkat menjadi Rasul, padahal masih bayi, baru berumur beberapa hari, hadirin, tapi sudah membawa keberkahan buat kehidupan Halimatus Sa'diyah. Diriwayatkan bahwasanya biasanya Bani Sa'ad yang mana tinggal di dalamnya Halimah dan kawanannya, hadirin, setiap tahun itu berangkat ke Mekah untuk menawarkan jasa untuk bisa menyusui anak-anak Mekah sehingga mereka mendapatkan upah. Maka ketika berangkat rombongan sebagaimana rutinitas Bani Sa'ad, berkunjung ke kota Mekah mencari anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru dilahirkan untuk bisa disusui oleh keluarga Halimah dan orang kampungnya Halimah. Ketika berangkat, hadirin, Halimatus Sa'diyah
kala itu bersama suaminya dan juga membawa anaknya yang masih bayi. Karena keadaan sulit yang dialami Halimah, lapar daripada anaknya Halimah, bahkan keldai dan untanya Halimah pun dalam keadaan lemah, sehingga tertinggal dengan rombongan. Rombongan sudah masuk ke kota Mekah, sudah ambil bagian, pulang dapat bayi masing-masing hadirin. Halimah baru nyampe. Begitu baru sampai, Halimatus Sa'diyah dihadapi oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muttalib waktu memandang Halimatus Sa'diyah tersenyum, seakan-akan udah punya firasat, ini yang bakal nyusui cucu saya Nabi Muhammad. Maka waktu berdiri, Halimah pun menghampiri Abdul Muttalib. Dia katakan, ya Halimah, sesungguhnya saya punya cucu tapi dia yatim. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Maka kalau engkau ingin menyusui cucuku, insya Allah bakal datang keberkahan untukmu ya Halimah. Halimatus Sa'diyah awalnya hadirin berpikiran bahwasanya saya kemari menawarkan jasa untuk mendapatkan upah. Tapi kalau menyusui anak yatim, mau ngasih upahnya bagaimana? Kakeknya belum tentu bisa memberikan upah sebanyak bapak kandungnya. Maka kata Halimah, kalau begitu sudah, nanti ya Abdul Muttalib, saya bakal musyawarahkan dulu dengan suami saya. Maka ternyata hadirin, ketika berbicara dengan suaminya bilang, ya Halimah, ini kawanan orang-orang Bani Sa'ad telah mendapatkan bayi. Saya rasa di kota Mekah tidak ada lagi orang yang menawarkan bayi. Kalau enggak bakal kumpul di sini. Bukti yang tinggal cuma Abdul Muttalib, berarti tinggal cucunya dia doang. Sangat sayang kalau kita jauh-jauh datang kemari pulang tangan kosong ya Halimah. Lebih baik ambil, insya Allah bawa berkah. Maka balik Halimatus Sa'diyah. Waktu kembali Halimatus Sa'diyah, Abdul Muttalib pun berdiri. Sudah saya bilang ya Halimah, engkau bakal mengambil cucu saya, katanya. Kata Halimah, kalau begitu unjukkan di mana rumahnya. Dibawa hadirin ke rumah Siti Aminah, yang mana bayi Nabi Muhammad saat itu masih ditaruh di atas kasur, di atas ranjangnya dalam keadaan tidur. Masuk Halimah bersama Abdul Muttalib dan juga suaminya. Ketika masuk ke dalam, bertemu dengan Siti Aminah, kata Halimah, ya Aminah, tolong unjukkan di mana bayimu. Ditunjukkan di suatu ranjang di pojokan rumah, itu di situ bayiku yang bernama Muhammad. Berangkat Halimah, mendekat. Waktu memandang wajah Rasulullah, kala itu masih bayi. Begitu melihat muka Rasulullah, langsung jatuh cinta Halimah. Arti nggak pernah saya dapatkan bayi wajahnya seindah ini. Dalam keadaan tidur, matanya memejamkan, hadirin, mulutnya tersenyum. Diriwayatkan dalam sejarah bahwasanya Rasulullah tidur beralaskan kain yang berwarna hijau dan ditutup berselimutkan dengan selimut yang berwarna putih. Halimah pun memandang. Sampai Halimah pun gak kuat ketika memandang wajah Rasulullah, rasanya ingin memeluk Nabi Muhammad dan menciumi wajahnya karena saking tampannya wajah Nabi Muhammad. Maka ketika Halimah pun mendekat, ingin memegang badan Rasulullah, tiba-tiba Nabi pun membuka matanya dan terpancar cahaya dari wajahnya sampai tembus ke langit hadirin. Maka Halimah pun gak kuat, diangkat, dipeluk, dicium, bicara kepada suaminya, suamiku kalau bayi kayak begini gak bayar mah gak apa-apa. Pasti bawa berkah, indah betul, tampan betul ini bayi. Maka kata pak suaminya Halimah, ya Halimah kalau begitu sudah, bawa ini bayi. Cuman lebih baik sebelum kita tinggalkan kota Mekah, kita tawaf dulu di Ka'bah, tawaful wada'. Maka dibawa nih, digendong oleh suaminya Halimah, keliling Ka'bah 7 putaran. Setelah berlalu 7 putaran, sang suami pun ingin mengangkat bayi Nabi Muhammad ini untuk diciumkan ke Hajarul Aswad. Ketika dibawa bayi Nabi Muhammad didekatkan ke Hajarul Aswad, tiba-tiba Hajarul Aswad yang keluar dari tempatnya untuk mencium Nabi Muhammad. Bukan Nabi yang mencium, tapi Hajarul Aswad yang buru mencium Rasulullah SAW. Sehingga keadaannya hadirin, suami Halimah pun berkata kepada Halimah, ya Halimah, bakhin, beruntung kita ya Halimah, membawa bayi ini pasti bawa keberkahan dalam kehidupan kita. Pasti akan merubah keadaan kita, kata suaminya. Maka ketika bayi digendong, dinaikkan ke atas keldainya Halimah yang tadinya lemah, yang tadinya lesu, begitu semangat berdiri hadirin. Dan berjalan begitu cepatnya, sehingga akhirnya hadirin rombongan Halimah yang telah meninggalkan jauh, disusul oleh Halimah, bahkan ditinggalkan oleh Halimah. Sampai orang kawanan Halimah pun berteriak, ya Halimah pelan-pelan jalannya, jangan terburu-buru. Memang ada apa dengan keldaimu, kok aneh betul berangkat jalan terlambat, tapi kalau pulang kok nyusul kita. Ini orang-orang nggak tahu siapa yang ada di atas keldai tersebut hadirin. Ada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai masuk ke rumah Halimah. Dahulu orang-orang di Bani Sa'ad kehidupannya miskin. Sehingga mereka hadirin, kalau seandainya untuk menerangi rumah tersebut menggunakan lampu minyak, dibakar, dinyalakan. Tapi khusus kalau malam 13, malam 14 dan malam 15 pada saat bulan purnama, maka mereka keluarga dari Bani Sa'ad, orang-orang kampung Bani Sa'ad mematikan minyak mereka, mematikan lampu minyak mereka. Kenapa? Merasa cukup dengan terang bulan purnama. Bisa kita bayangin bagaimana kehidupannya, begitu gelapnya hadirin. Seterang-terangnya bulan purnama nggak bakal bisa menerangi seluruh isi rumah. Tapi begini keadaan mereka, menghemat dengan keadaan yang ada. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk ke rumah Halimatus Sa'adiyah, maka rumah tersebut tidak butuh lagi lampu minyak, telah terang dengan wajahnya Nabi Muhammad. Begini keadaan, berubah keadaan Halimah. Kambingnya menjadi gemuk, hartanya berlimpah, segala yang diinginkan ada, berkat Nabi Muhammad ada di rumah Halimah. Padahal kala itu masih bayi. Kala itu belum diangkat menjadi Rasul. Lalu bagaimana setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, saudara sekalian? Pasti bawa keberkahan. Dahulu juga dikisahkan ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika Nabi mengambil jalan yang tidak seperti jalan yang biasa dilalui orang menuju Madinah, tapi jalan melewati pesisir pantai hadirin, demi mengecoh daripada orang-orang Mekah biar tidak menyusul Nabi Muhammad. Kala itu Rasulullah sampai di suatu perkampungan Badui yang dikenal di situ kampungnya Ummi Ma'bad. Ada satu kemah milik seorang wanita dikenal dengan Ummi Ma'bad. Maka Rasulullah dalam keadaan lapar dan haus karena perjalanan jauh, maka Nabi pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, coba datangi itu kemah," kata Rasulullah. Ditunjuk kemahnya Ummi Ma'bad. Coba datangi itu kemah, tanyakan adakah sedikit makanan yang bisa diberikan kepada kita. Berangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq hadirin. Ketika datang ke rumah Ummi Ma'bad tahu ini orang asing, dia pun berkata, "Mohon maaf hei orang asing." Terus terang, ini Ummi Ma'bad belum ketemu Rasulullah, Pak. Masih di dalam rumah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang nyamperin. Nabi nunggu di luar. Kata Ummu Ma'bad, "Gal ya fulan, terus terang suami saya tadi pagi berangkat bawa kambing-kambing kita. Digembalakan. Sehingga kami nggak punya apa-apa. Kita nggak memiliki apa-apa. Sebab memang biasa orang-orang Badui di Arab sana hadirin, sifat mereka itu sangat dermawan untuk seluruh tamu yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi kalau ada tamu yang nggak dikenal, kelihatan orang asing butuh sesuatu, mereka siap bahkan menyembelihkan kambing untuk dimasak buat mereka. Maka saat itu kata Ummi Ma'bad, "Mohon maaf kalau kalian mau menunggu sampai sore, bolehlah nunggu suami saya datang." Maka akhirnya keluar Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Muhammad, Ummi Ma'bad tidak memiliki apa-apa. Suaminya pergi, sore baru datang." Kata Rasulullah, "Ya sudah, paling enggak kita duduk istirahat di samping rumahnya Ummi Ma'bad." Maka duduk hadirin. Ya. Di samping rumah Ummi Ma'bad Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beserta rombongan yang lainnya. Ummi Ma'bad bilang kepada Abu Bakar Siddiq, "Coba kalian datang ke rumah di kampung kami, mungkin orang-orang kampung bisa memberikan kalian makan." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Oh kalau begitu saya tanyakan dulu oleh sahabat saya." Kata Rasulullah, "Jangan. Sebab kita ini jalan sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui orang. Kalau kita datang ke kampung akhirnya jadi heboh. Kalau orang-orang tahu itu kita, maka bakal tersebar sampai ke Mekah, mereka bakal menyusul kita," kata Rasulullah. "Maka biarkan, kita nunggu aja di sini." Maka duduk di samping rumah Ummi Ma'bad beristirahat hadirin. Ummi Ma'bad mengintip, melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad duduk di rumah beristirahat di samping. Kata Ummi Ma'bad, "Oh, ini nggak sopan bagi saya kalau orang duduk di samping rumah tapi nggak disuguhkan." Dipanggil anak kecil, anaknya Ummi Ma'bad, "Nak, ini ada kambing, ya, kambing yang kurus, kambing betina yang kurus yang sudah tidak mengeluarkan susu. Ya. Dan ini pisau atau golok, kasih kepada orang-orang tersebut biar dia sembelih, biar dia masak deh. Ya. Ini kambing yang nggak mengeluarkan susu, kasih ke dia. Ya, insya Allah kita bisa nolong orang yang musafir ini." Datang anaknya Ummi Ma'bad, bawa kambing yang kurus dengan pisau. Kata anaknya, "Silahkan kalian sembelih dan masak buat makan kalian." Sebab memang begini tabiat orang-orang Arab hadirin. Artinya nggak pengen lihat tamu susah. Walhasil kata Nabi Muhammad,
bilang kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, goloknya balikin. Ya. Kita nggak mau menyembelih, tapi tolong ambilkan bejana buat kita. Berangkat. Nah, ini golok kembalikan, kita butuh wadah aja, bejana. Bejana buat apa? Sudah ambilkan, sahabat saya meminta. Maka dikasih, hadirin. Itu hadirin, ya, kantung susu kambing yang kurus, kambing betina ini yang tidak mengeluarkan susu, dipegang sama Nabi Muhammad, langsung kembung, langsung penuh dengan susu begitu banyaknya, sehingga diperah langsung oleh tangannya Nabi Muhammad satu bejana, hadirin. Kemudian kata Rasulullah, berikan kepada Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad keluar kaget, dia bilang, apa ini? Dia bilang, ini susu, minumlah. Kata Ummi Ma'bad, jangan, kalian yang minum, kalian tamu saya. Kata Nabi Muhammad, enggak, saya akan berikan kepada engkau, minumlah, kata Rasulullah. Jadi tamu yang menawarkan pada sahibul bait, hadirin ya, engkau minum ya Ummi Ma'bad. Kata Ummi Ma'bad, bagaimana dengan kalian? Kata Rasulullah, tenang, ini ambil minum buat kalian, ambilkan bejana satu lagi. Ya. Biasanya hadirin, orang kalau merah kambing, ya, paling dapatnya berapa banyak. Kalau dia keluar sedikit, hadirin, nggak bisa diperah lagi, besok baru bisa diperah lagi. Tapi beda kalau keberkahan dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummi Ma'bad meminum dan anaknya meminum hingga hilang dahaganya, kenyang perut mereka. Datang wadah baru lagi diperah. Ketika diperah lagi sama Nabi Muhammad, penuh lagi satu bejana. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nabi kasih kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, isyrab ya Abu Bakar, minum ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "La ya Rasulullah, ana ba'dak." Kata Nabi, enggak, minum terlebih dahulu sebelum saya. Maka minum Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Kata Rasulullah, habiskan ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menghabiskan. Setelah habis, dikembalikan. Nabi perah lagi, penuh lagi, baru Nabi minum, hadirin. Setelah Nabi minum, Nabi panggil kepada Ummi Ma'bad, tolong pinjamkan bejana yang baru. Dibawa bejana yang baru, diperah lagi oleh Rasulullah, penuh lagi. Kata Rasulullah, ini hadiah buatmu untuk suamimu kalau pulang ke rumah nanti. Ummi Ma'bad melihat, ya, luar biasa ini barokah dari tangan Rasulullah. Sampai tuh susu disimpan. Sore hari suaminya pulang, hadir. Nabi melanjutkan perjalanan, sore hari suaminya pulang. Melihat di rumah ada wadah penuh susu, bingung sang suami. Dari mana datang susu ini? Kata Ummi Ma'bad, itu dari kambing kita yang kurus. Dia bilang, mana mungkin, siapa yang melakukan ini? Ya. Kata tadi ada satu orang berwajah sangat tampan, mukanya bagaikan bulan purnama. Indah betul dipandang, tangannya penuh berkah, sehingga kambing yang kurus begitu dipegang langsung mengeluarkan susu. Bahkan kambingnya, hadirin, yang dipegang sama Nabi bukan penuh kantung susunya, badannya pun kembali gemuk dan kembali sehat. Akhirnya diminum, ya, sampai selesai. Setelah beberapa tahun kemudian, Ummi Ma'bad biasa, ya, dia bawa barang dagangan untuk dijual ke kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu sedang berdagang, diajak anaknya, lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anaknya bilang, Ummah, ibu. Dia bilang, kenapa nak? Itu sahabat dari orang yang bawa keberkahan. Itu dia orang yang mampir ke rumah kita. Ketika dipandang sama Abu Bakar Siddiq, dikejar, Galia fulan. Datang sama Abu Bakar Siddiq, oh engkau Ummi Ma'bad, yang dulu kami pernah minum susu di rumahmu. Galia, naam. Dia bilang, mana sahabat yang bawa berkah? Ya. Mana sahabat yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana sahabat yang membawa berkah? Dia bilang, ada di masjid sedang duduk bersama para sahabat-sahabat. Kalau begitu saya mau kembali dulu, saya bakal samperin itu Nabi Muhammad. Ya. Datang nih Ummi Ma'bad, langsung membungkus beberapa barang, hadirin, untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Waktu datang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia bilang, ya Rasulullah, ini Ummi Ma'bad yang menawarkan, yang memberikan kita tempat, memberikan kita susu sewaktu kita hijrah. Nabi begitu ingat, kata Rasulullah, kalau begitu tunggu, kita hormatin dia. Nabi bentakan karpet sajadah khusus buat Ummi Ma'bad beserta anaknya, silahkan duduk di sini. Nabi suguhkan makanan, Nabi suguhkan hidangan, hadirin. Sampai Ummi Ma'bad pun gak merasa keenakan. Disuguhkan seakan-akan dia orang besar, hadirin. Ketika disuguhkan macam-macam, maka Ummi Ma'bad pun bertanya, engkau ini siapa sih ya hai orang asing? Nabi mengatakan, ana adalah Rasulullah, Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah mengajak orang untuk menyembah Allah. Maka saat itu juga Ummi Ma'bad langsung memeluk Islam karena melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, melihat bagaimana keberkahan Rasulullah, melihat bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad. Masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini ada sedikit hadiah dari kampung Badui kami ya Rasulullah.
Waktu Nabi menerima hadiah, kata Rasulullah, kalau begitu kami pun juga ingin memberikan kau hadiah ya Ummi Ma'bad. Nabi masuk ke rumah, dikeluarkan harta yang banyak dihadiahkan kepada Ummi Ma'bad. Wah kata ayuhal ahbab, di sini letak keberkahan Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang mencari keberkahan, mencari ridha dari Allah, tidak ada jalan melainkan melalui jalannya Nabi Muhammad. Maka rumah yang dibacakan salawat kepada Rasulullah, rumah tersebut akan hadir Nabi Muhammad. Begitu Nabi hadir, maka rumah tersebut bawa berkah, kehidupan penghuni rumah bakal berkah, hartanya bakal berkah, semua yang dimilikinya bakal berkah, anak dan istrinya bakal diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kumpulnya kita di tempat ini, duduk bareng-bareng yang kita yakini Rasulullah ada bersama kita. Rasulullah hadir bersama kita. Insya Allah keberkahan juga kebagian buat kita semua. Pulang ke rumah bawa berkah buat kehidupan kita. Insya Allah Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Mau dirubah keadaan kita menjadi lebih bagus lagi. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik tambah baik, yang tadinya kurang semangat ibadah jadi semangat ibadah. Sehingga kita berharap kepada Allah, sebagaimana kita dikumpulkan dalam tempat ini untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad, di akhirat pun Nabi Muhammad bakal mengenali wajah kita satu demi satu, untuk diberikan syafaat dan pertolongan, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia, barzah serta akhirat, dan masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.